Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video analisa kali ini kita akan menganalisa mengenai teori konspirasi yang ada di kasus Putri Diana yang mengalami kecelakaan sekitar 25 tahun lalu di sebuah terowongan di Paris, Prancis. Selama 2 tahun setelah terjadinya kecelakaan, memang masyarakat Inggris saat itu itu ada sejumlah survei yang mengatakan kalau 85% warga Inggris tidak percaya bahwa kecelakaan tersebut adalah pure karena kecelakaan, tetapi ada sesuatu hal di balik itu semua. Makanya tim penyidik di Inggris sana 2 tahun kurang lebih melakukan pemeriksaan dengan dana ratusan miliar rupiah. Akhirnya mereka sudah memutuskan dan memberikan official statement yang bilang katanya penyebab kecelakaan Putri Diana itu murni karena kesalahan dari sang driver Paul yang juga tewas dalam kecelakaan tersebut, yang di situ ditemukan bahwa ada kandungan alkohol 3 kali lipat di ambang batas wajar di dalam tubuh Paul tersebut. Nah, tapi walaupun tim penyidik sudah merilis statement tersebut, masih sampai sekarang pun setelah 25 tahun terjadinya kecelakaan tersebut, masih banyak yang nggak percaya, nggak mungkin kalau itu cuman karena kecelakaannya karena si Paul terkena minum alkohol banyak gitu. Itu masih ada sampai sekarang dan masih banyak banget. Dan ini kita akan bahas setelah 25 tahun berlalu, ada beberapa teori konspirasi yang menurut aku pribadi bukan sekedar konspirasi, tapi ditunjang dengan beberapa fakta yang sudah tersebar di media massa. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di video kali ini aku akan gabungkan antara background dari Putri Diana, kemudian dengan waktu kecelakaan, serta dengan teori konspirasi. Jadi akan aku sambungkan semuanya. Nah, Putri Diana ini meninggalnya di usianya ke-36 tahun, dan ada 3 tokoh yang akan kita bahas di sini, karena ini yang menjadi perbincangan di masyarakat, di dunia ya. Pertama adalah Putri Diananya, Pangeran Charles, serta Camilla. Ini kayak cinta segitiga begitu. Kita juga sudah tahu bahwa pernikahan Putri Diana dan juga Pangeran Charles itu kan hanya bertahan sekitar 11 tahun aja ya. Karena di tahun 1992 itu sudah mulai terjadi gonjang-ganjing, dan Putri Diana pun sudah mengatakan dengan tegas di sejumlah wawancaranya. Misalnya di BBC Interview, dia mengatakan begini, kenapa kok dia memutuskan untuk bercerai. Dia bilangnya katanya pernikahan ini sudah terlalu crowded karena ada 3 orang di dalam pernikahan ini. Bahkan Putri Diana pun juga ada rekaman wawancara yang bilang dia sudah ngobrol face to face dengan Camilla, seorang perempuan yang memang selama selama 11 tahun lebih sebenarnya sudah pacaran dengan sang suaminya, Pangeran Charles saat itu. Tapi karena tidak disetujui dengan keluarga kerajaan Inggris, akhirnya Pangeran Charles memutuskan menikah dengan Putri Diana. Padahal ya, kalau dilihat dari segi kekayaan, Camilla itu adalah bukan seseorang biasa. Dia adalah berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Sedangkan Putri Diana itu berasal dari keluarga yang biasa aja. Tapi memang Putri Diana orang tuanya itu adalah orang yang mengabdi ke kerajaan Inggris dan sudah dekatlah hubungannya. Dan aku sih kalau melihat dari kasat mataku, kenapa kok kerajaan Inggris tidak menyetujui pernikahannya dengan Camilla gitu? Karena bukan uang lagi yang mereka cari, tapi adalah nama baik. Karena kalau si Charles ini menikah dengan Putri Diana, pastikan ada image yang akan tercipta di masyarakat. Karena Putri Diana kan bekerjanya dia sebagai seorang guru TK. Jadi ada kesan kalau menikah seorang pangeran menikahi seorang guru TK itu memberikan kesan positif di masyarakat. Dan ini memang benar kan ya, semakin banyak orang yang cinta dengan kerajaan Inggris pada saat mereka menikah begitu. Walaupun cinta sejati dari Pangeran Charles sebenarnya adalah masih Camilla. Tapi ya suka nggak suka itu adalah kenyataannya. Bahkan kalau kita lihat juga di jejak digital, ada salah satu reporter yang tanya ke Pangeran Charles dan juga Putri Diana, apakah kalian benar-benar jatuh cinta? Ini yang dikatakan oleh Pangeran Charles dan juga Putri Diana. Putri Diana bilang, of course saya jatuh cinta. Tapi Pangeran Charles bilang, whatever in love means, apapun artinya cinta itu. Dan setelah wawancara ini, Putri Diana mengaku bahwa dia merasa sangat tertekan dan sangat sadar ternyata memang cinta dia selama ini bertepuk sebelah tangan. Dan suka nggak suka di tahun 1992, setelah Putri Diana melahirkan 2 putranya, Pangeran William dan juga Pangeran Harry, akhirnya mereka bercerai di situ.
Oke, dan Putri Diana mengaku sangat kesepian di dalam istana, terus juga cuma menghabiskan waktu dengan kegiatan yang ala kadarnya karena dia merasa sendirian di sana. Tapi di sisi lain, kalau secara asmara, keluarga kayaknya falling down gitu Putri Diana. Tapi dalam segi citra ke masyarakat, Putri Diana ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan Pangeran Charles pun beberapa kali terlihat marah dan juga kesel gitu ya. Karena contohnya begini, pada saat Pangeran Charles berkunjung ke negara-negara yang mungkin masih termasuk dalam British ya, itu dia ini kesel gitu karena pada saat mereka datang, orang-orang datang, mereka tuh pengen ketemu dengan Putri Diana gitu, bukan pengen ketemu dengan Pangeran Charles. Itu kayak ada jealousy begitu. Dan salah satu hal yang ngebuat headline Putri Diana ngebuat citranya semakin baik di tahun 1987 pada saat Putri Diana itu mengunjungi orang-orang yang kena HIV/AIDS ya, salaman di situ, dan dia berani karena di tahun 87 itu masih banyak orang berpikir bahwa HIV/AIDS itu bisa ditularkan lewat sentuhan tangan, padahal nggak sama sekali. Dan Putri Diana mau mengambil resiko itu, makanya ngebuat dia lebih banyak orang yang simpati gitu. Dan ini kayaknya ngebuat keluarga kerajaan, loh kok menjadi seperti ini, kok dia malah menjadi center of the attention. Namanya manusiawi begitu, pasti ada pro dan kontra. Kemudian kecelakaannya sendiri gimana Anjas? Jadi kecelakaannya aku mau mengingatkan bahwa ini adalah kecelakaan di tanggal 31 Agustus 1997 ya. Jadi kondisinya ini sudah lewat perceraian mereka. Dan Putri Diana memang sudah beberapa kali pacaran, dan pacar yang terakhir itu adalah Dodi Payet. Dan Dodi Payet ini merupakan seorang yang kaya raya, seorang yang beragama Muslim, Islam, dan diketahui ini berhubungan dengan konspirasinya. Kenapa? Pada saat mereka sedang berlibur di 31 Agustus tersebut ya, selama 10 hari liburan, memang mereka itu menjadi pusat perhatian paparazzi. Mereka ke pantai, diikuti, bahkan paparazzi itu mereka menyewa yachts-nya sendiri, lantas ngebuat, ngerekamlah semua kegiatan mereka di resort yang private tersebut. Dan si Dodi ini juga diketahui kan pengusaha asal Mesir ya, keturunan asal Mesir yang beragama Islam. Dan teori konspirasinya adalah yang pertama bahwa kenapa kok tubuh dari Putri Diana pada saat setelah meninggal itu langsung dibalsemi. Itu adalah hal yang menurut masyarakat tidak wajar karena diduga adalah Putri Diana sedang hamil, mengandung. Nah, mungkin kerajaan tidak mau melihat kalau Putri Diana hamil ataupun juga hamil dari seseorang yang dari agama yang minoritas di sana, dan dia kan seorang ratu begitu, nggak mau dong. Dan ada dugaan kalau dia menikah dengan si pacarnya Dodi Payet ini yang juga meninggal dalam kecelakaan tersebut, kan otomatis dia harus masuk ke Islam ya. Dalam Islam kan ya harus mengucapkan syahadat pada saat mau menikah. Ini menjadi salah satu teori konspirasi kenapa kok mereka yang percaya Putri Diana ini adalah dihabisi begitu, karena dia sedang hamil oleh Dodi Payet yang merupakan suaminya, bukan pacarnya yang akan menikah. Karena setelah beberapa hari setelah kecelakaan tersebut, sebenarnya mereka itu sudah dijadwalkan akan interview dengan sejumlah media massa, tapi karena kecelakaan akhirnya itu pun batal. Nah, yang kedua, ada bagian konspirasi yang mengatakan bahwa kecelakaan ini ada yang merencanakan, ya yang kalian sudah tahu lah, dugaannya adalah yang merencanakan adalah keluarga kerajaan, baik itu suaminya ataupun juga keluarga kerajaan secara utuhnya. Karena ada beberapa temuan, misalnya ada surat ya yang dikirimkan oleh Putri Diana, kedua sahabatnya, yang juga masih bagian dari kerajaan. Di situ dinyatakan bahwa dia khawatir bahwa suaminya itu sedang merencanakan kecelakaan agar bisa melancarkan rencananya. Rencananya kayak apa maksudnya Anjas? Karena ada sejumlah sumber yang bilang kalau di kerajaan Inggris seorang raja mau menikah gitu, pangeran mau menikah lagi, syaratnya harus sang mantannya sudah meninggal. Dan Putri Diana kan masih hidup, jadi dia tidak bisa menikah. Dan memang agak sedikit make sense ya, karena pada saat Pangeran Charles itu menikahi Camilla kan di tahun 2005, 9 April tepatnya, 5 tahun setelah meninggalnya Putri Diana. Makanya masyarakat di Inggris, terutama dunia juga pun sama, kayaknya mengkonfirmasi, oh apa ini, jangan-jangan ada hubungannya.
Itu adalah teori konspirasinya. Kemudian juga kecelakaan ini ada beberapa saksi yang bilang bahwa kan kecelakaannya di bawah terowongan ya, terowongan di Prancis, di Paris di Prancis tersebut. Nah di terowongan itu ada saksi yang melihat ada cahaya lampu yang kuat banget, kemudian ada bekas tabrakan, ada digeser gitu dengan mobil yang berwarna putih karena catnya itu tersisa di mobilnya Putri Diana. Itu adalah dua hal yang salah satunya adalah mungkin itu termasuk fakta kan ya, karena keterangan saksi dan juga sisa apa yang terjadi di lapangan itu juga bisa menjadi alat bukti, dan itu dinyatakan bahwa ada seseorang yang berusaha menggeser mobilnya Putri Diana dan akhirnya menabrak beton yang ada di bawah tersebut, yang itu menyebabkan meninggalnya ketiga orang di dalam mobil tersebut. Yang pertama Putri Diana, walaupun nggak langsung meninggal karena Putri Diana kan sempat dirawat di rumah sakit, tapi yang langsung meninggal itu adalah sang kekasih Dodi Payet, dan kedua adalah si supirnya Paul, dan ketiga Putri Diana masih sehat sampai, bukan sehat sih, masih bisa dirawat di rumah sakit. Tapi yang terakhir juga ada bodyguardnya pun yang selamat sebenarnya di situ juga. Nah kemudian teori konspirasi yang ketiga adalah paparazzi yang membunuhnya. Ini juga diaminkan dengan ada saksi yang mengatakan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, karena kan memang selama liburan tersebut paparazzi itu ngintilin mereka terus kan ya, bahwa paparazzi itu sebenarnya pada saat terjadi kecelakaan mereka mengetahui, melihat, tapi mereka tidak menolong, tapi malah mereka memfoto-foto aja. Ini mungkin make sense dengan ada teori konspirasi yang keempat mengenai sabotase perawatan medis. Logikanya kecelakaan itu kan menjelang jam 00 kan ya. Sedangkan tim dari kedokteran bilang bahwa mereka tuh menangani Putri Diana sekitar 2 jam aja. Artinya kan dia meninggalnya kan sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Artinya dari jam 00 sampai jam 2 itu kemana Putri Diana? Sebegitu lamakah ambulans menjemput Putri Diana? Itu adalah hal yang aneh, apalagi kan itu negara Prancis kan ya, negara yang maju. Terus juga 00 itu kan pasti tidak ada macet di sana. Kenapa kok lama sekali ambulansnya datang? Itu adalah hal yang menjadi pertanyaan. Kalau paparazzi tersebut sebenarnya juga sudah diperiksa lebih jauh ya, tapi pada saat diperiksa ada 7 orang paparazzi yang memang boleh dibilang adalah orang yang pertama kali datang ke lokasi kejadian karena mereka memang mengikuti Putri Diana untuk menghindari paparazzi tersebut, dan akhirnya dinyatakan bebas oleh tim penyidik karena tidak terbukti terlibat dalam kecelakaan tersebut. Well, ini luar biasa dramatik banget. Terus juga kembali ke sabotase perawatan medis, selain masalah ambulan, juga ada masalah di rumah sakit. Ada sebagian netizen masyarakat di Inggris yang menilai bahwa jangan-jangan pada saat dilakukan tindakan ke Putri Diana, itu tidak dilakukan tindakan yang maksimal. Ya, itu adalah hal yang memang beredar di masyarakat. Tapi terlepas dari semua itu, kita nggak bisa pungkiri bahwa Putri Diana adalah sosok yang masih menjadi idola sampai sekarang. Bahkan teman-temanku orang Inggris, kalau aku ketemu sama mereka tuh kalau ngomongin Putri Diana sudah pasti sangat jatuh cinta gitu, karena karismatiknya yang luar biasa. Terus juga yang paling menyedihkan adalah pada saat paparazzi, suka nggak suka, mereka adalah orang yang pertama datang ke lokasi kejadian, tapi kok mereka cuma moto-moto, nggak menolong. Ada juga yang bilang bahwa jangan-jangan paparazzi itu adalah suruhan dari sejumlah orang agar mendistrak Putri Diana, supirnya, dan menyebabkan kecelakaan. Tapi ya menurut aku sih itu belum ada bukti-bukti yang sangat kuat mengarah ke sana. Tapi kalau dinilai dari empat konspirasi ini, mana yang paling mendekati banyak kebenaran ditunjang dengan fakta-fakta yang sudah beredar di media massa, suka nggak suka menurut aku adalah yang kedua, yaitu kecelakaan ini ada yang merencanakan, karena ada fakta-faktanya mobil putih yang pada saat ada sisa kayak digeser atau bukan tabrak, karena digeser oleh mobil putih tersebut, catnya tersimpan di situ. Bahkan si pemilik mobil tersebut pun ditemukan meninggal dunia di kemudian harinya. Dibilangnya adalah bunuh diri, tapi sepertinya agak sulit dipercaya, dan itu adalah menurut aku adalah hal yang paling banyak support fakta-faktanya. Tapi kalau menurut kalian, apakah ini murni karena kecelakaan ataukah ada sesuatu di balik ini semua? I think that's all yang bisa aku bahas mengenai analisa kali ini, dan kalau kalian punya masukan cerita lainnya untuk aku bahas di video analisa berikutnya, tuliskan di kolom komentar ini. Terakhir, tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, plus follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun krap semuanya. Bye-bye.